Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima uliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Yang terhormat Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, yang terhormat narasumber kita pada kajian dialog zuhur siang ini, Al-Mukarram Kiai Haji Bukhari Sail Al-Tahiri LCMA, Kepala Bidang Penyelenggara Peribadatan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, para alim ulama, asatidz, Bapak Ibu jamaah Masjid Istiqlal, baik yang berada di lantai utama Masjid Istiqlal maupun jamaah yang mengikuti kajian ini melalui channel YouTube Masjid Istiqlal TV dimanapun berada. Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan siang ini kita bisa hadir mengikuti kajian dialog zuhur. Semoga apa yang disampaikan guru kita menambahkan ilmu, wawasan keislaman kita, dan kita dapat mengamalkannya pada kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan apa yang telah dibawakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya menghidupi hari-hari di bulan Sya'ban ini dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kajian ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan lahir dan batin bagi kita semua. Allah memberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah di bulan Sya'ban ini. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian ini kita bagi menjadi dua termin. Termin yang pertama adalah pemaparan materi dari narasumber kurang lebih 15 menit, dan 15 menit berikutnya tanya jawab. Kami persiapkan mic di tengah-tengah untuk bapak-bapak dan di depan untuk ibu-ibu. Untuk itu bagi jamaah yang ada keluangan waktu, mohon untuk mengikuti kajian ini bisa maju ke depan, merapat, mendekat ke depan meja narasumber. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan kajian dialog zuhur yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Bukhari Sail Al-Tahiri LCMA, yang akan membahas kitab Al-Kifayah fi Syarhi Bidayatul Hidayah. Waktu sepenuhnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan, amma ba'd. Jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan
yang dikaruniakan pada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat bersolat jamaah di Masjid Istiqlal. Salawat serta salam semoga tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita siang hari ini melanjutkan kajian yang sebelumnya di mana kita baca kitab Kifayah atau Al-Kifayah, syarah dari kitab Bidayatul Hidayah, yang mana kita pada pertemuan yang lalu sampai pada Al-Qismus Tsani atau bagian kedua, yaitu di ijtinabil ma'asi. Bagian pertama dulu sudah kita bahas tentang taat. Jadi perintah Allah itu ada dua, yaitu perintah taat untuk melaksanakan perintah-perintahnya sesuai dengan diperintahkan. Yang kedua adalah perintah untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah taat itu seperti perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, ya, perintah yang itu yang ada yang wajib, ada yang sunnah, gitu ya. Dan segala yang sunnah itu perintah taat. Tapi ada lagi perintah kepada kita untuk menjauhi atau jangan melaksanakan. Tahu kita menjauhi larangan-larangan Allah. Allah itu punya larangan-larangan. Banyak sekali larangan-larangan itu. Yang kecil-kecil jangan menyakiti orang lain, jangan macam-macam. Yang besar-besar jangan berzina, jangan melanggar aturan Allah. Jangan mencuri, jangan mabuk, minum khamar, jangan. Banyak itu larangan-larangan. Hanya ada dua dalam agama ini, perintah taat dan perintah menjauhi larangan. Atau kalau dalam biasa kita sebut dalam sehari-hari, satunya perintah, satu larangan. Tapi pada saya semuanya dua-duanya perintah. Perintah menjauhi dan perintah melaksanakan. Kita yang perintah melaksanakan sudah kita bahas, ya selesai, dan hari ini kita sudah masuk ke perintah larangan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara su'a. Al-muhajir, orang yang berhijrah. Kita sering bahas hijrah-hijrah ini. Kalau hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, itu hijrah fisik, pindah tempat. Pindah tempat dari Mekah ke Madinah. Karena berdakwah di Mekah banyak sekali rintangan dan tangannya, maka Allah perintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Maka Nabi bersama sahabat hijrah ke Madinah. Dan di Madinah lah kemudian dakwah Islam itu berkembang. Dan akhirnya masuk lagi ke Mekah. Ini prinsip hijrah. Ada hadis la hijrah badal hijrah pada Makkah wa Madinah. Memang hijrah yang semacam itu tidak lagi. Kita sudah tidak lagi misalnya sekarang disuruh hijrah dari Mekah, orang-orang di Mekah ke Madinah sudah tidak. Ya, la hijrata ba'da futuhi Makkah. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Setelah Mekah itu dibuka, sudah menjadi Muslim juga, sudah dikuasai, maka tidak lagi hijrah. Tidak ada lagi disuruh hijrah. Yang hijrah fisik yang semacam ini. Tapi hijrah dalam makna yang kedua, yaitu hijrah, ya, al-muhajiru man hajara su'a. Untuk sekarang kita ini hijrah adalah hijrah meninggalkan keburukan. Jika kita merasa diri kita masih terbiasa atau masih melakukan keburukan, kita disuruh hijrah. Hijrah kepada yang baik. Yang buruk-buruk itu kita tinggalkan. Kita suruh hijrah. Wal mujahidu man jahada hawa. Dan mujahid, orang yang berjihad, jihad yang paling besar
menurut para sahabat adalah perang Badar. Perang Badar itu 300 tentara muslim atau para sahabat melawan 1000 tentara kafir Quraisy. Dan itu dengan izin Allah, kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi langsung waktu itu menang. Maka selesai dari perang itu, para sahabat bangga luar biasa. 300 melawan 1000 bisa menang. Berarti 1 itu bisa ngelahkan 3 lebih. 3,33 gitu. Itu luar biasa. Karena itu ada sahabat yang bertanya pada Nabi, "Wahai Rasul, apakah ada jihad yang harus kami lakukan yang lebih hebat dari perang Badar ini?" Kata Nabi, ada. Apa itu? Jihad melawan hawa nafsu. Ternyata jihad melawan diri kita sendiri, ada dalam diri kita sendiri. Itu berjihad yang paling berat, melebihi beratnya jihad ketika tentara Badar, tentara Nabi waktu itu melawan kaum Quraisy di Badar atau perang Badar. Lebih hebat. Kenapa? Kalau perang Badar begitu selesai sudah. Tapi hawa nafsu ini ada terus. Hari ini kita lawan dia kalah, besoknya ada lagi. Jangankan besok, nanti ada lagi, sebentar lagi ada lagi. Hawa nafsu timbul lagi. Terus menerus. Selama kita hidup, kita masih dikuasai oleh nafsu-nafsu. Dan nafsu banyak sekali. Kita nafsu pengen menguasai harta, kita nafsu pengen punya pangkat, kita nafsu pengen tenar, kita nafsu pengen makan yang banyak, pengen makan yang enak. Kalau tidak kita kendalikan itu, kita bisa berantakan. Maka kita harus mengendalikan. Jihad melawan nafsu. Al-mujahidu man jahada hawahu. Orang yang berjihad, al-mujahid adalah man jahada hawahu, orang yang melawan hawa nafsunya. Bisa melawan hawa nafsu dan menang. Itu jihad. Jihad zaman sekarang. Jadi tidak harus mengangkat senjata perang. Kalau kita sekarang di Indonesia sudah menjadi negara yang disepakati kita NKRI, kita bisa mencari-cari musuh. Kemudian kita cari-cari orang muslim, kita cari-cari alasan, kita cari salahnya, kemudian kita kafirkan, kemudian kita perangi. Bukan begitu. Kita sekarang sudah ada sepakatan di Indonesia, kita NKRI berdasarkan Pancasila, yang semuanya Pancasila itu juga merupakan saripati dari ajaran Islam. Maka sudah kecuali ada kelompok di sana, ya, ada kelompok yang sengaja memang dia muncul melawan kaum muslimin misalnya, atau bahkan melawan negara, maka itu musuh. Maka saat itu mungkin bisa difatwakan, ayo kita berjihad. Tapi selama tidak begitu, tidak ada. Dan alhamdulillah kita masih baik-baik saja. Dulu jihad pada masa kemerdekaan, perang kemerdekaan itu berjihad. Kata kita melawan penjajahan, itu berjihad. Sekarang jihad kita alihkan melawan hawa nafsu kita. Termasuk hawa nafsu yang berlebihan dari kita dalam memahami Islam. Ini terjadi. Al-ghulu itu dilarang dalam Islam itu. Satu hal yang berlebihan. Kita kalau sudah merasa dirinya Islam atau kita atas nama Islam kemudian kita bisa berbuat apa saja yang melanggar norma-norma
masyarakat, norma-norma sosial. Tidak begitu. Bukan karena kita melaksanakan sholat kepada Allah, kemudian kita mentang-mentang itu sholat pada Allah, kita sholat di tengah jalan, sehingga lalu lintas terganggu. Tidak begitu. Islam tidak begitu. Islam tidak mentang-mentang. Islam itu mendahulukan kemaslahatan. Kemaslahatan. Di zaman Rasulullah, jika ada hal pilihan, ada satu solusi pilihan, diambil mana yang paling ringan, yang tidak melukai orang, yang tidak menyakiti orang lain. Jadi tidak karena Islam kita bisa berbuat apa saja yang mengganggu orang lain, yang menyakiti orang lain atas nama Islam, termasuk sosial di masyarakat. Tidak begitu. Tidak begitu. Islam sangat ramah. Islam sangat adaptif. Termasuk dengan budaya. Budaya setempat, daerah setempat. Itu bisa diadopsi oleh Islam, artinya diperbolehkan selama tidak melanggar hukum-hukum Islam yang sudah jelas. Ya. Kalau bertentangan memang itu sudah. Tapi kalau masih tidak jelas bertentangan atau tidak bertentangan, silakan. Karena itu kenapa zaman Wali Songo dulu kenapa wayang dijadikan sarana untuk berdakwah? Kalau kita kembalikan pada zaman Rasulullah nggak ada wayang, ya nggak ada. Memang nggak ada. Itu adanya di sini. Tapi bisa dijadikan sarana dakwah orang-orang yang dulu sangat menggandrungi, sangat senang nonton wayang, kemudian mereka datang nonton wayang. Ternyata ketika nonton wayang itu ceritanya sudah diubah oleh Sunan Kalijaga. Mereka masuklah dari cerita-cerita itu. Oh ini, jadi mengenalkan Islam. Sunan Kalijaga mengenalkan Islam kepada masyarakat Nusantara ini tidak dengan pedang, tidak dengan cara, wahai siapa yang minum khamr saya akan perangi, ini pedang saya. Tidak begitu, tidak begitu. Dan ternyata itu berhasil. Kita menjadi Islam ini ya karena jasa pada zaman dulu yang para dai-dai yang luar biasa bijaksananya. Itu. Jadi kita juga mesti melihat sesuatu itu mana manfaat dan mana tidak. Bisa kita kemudian qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi fi ulumihi fi darini amin wa alam annaka innama ta'sillaha ta'ala, dan ketahuilah bahwa engkau sungguh berdosa atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bijawarihika, dengan anggota badan kita, dengan hati kita. Wahia ni'matun min ni'amillahi ta'ala, sebenarnya itu suatu kenikmatan. Biasanya itu yang dosa itu ya terkait dengan kenikmatan juga. Minum khamr katanya nikmat, mereka suka. Itu kenikmatan juga. Tetapi ada kenikmatan yang harus dihindari. Orang tidak perlu bekerja, ingin punya uang, merampok. Enak banget. Tiba-tiba dapat uang sekian. Sementara yang lain harus bekerja sekian tahun baru dapat sekian. Lah ini kan nikmat itu. Tapi itu nikmat yang dilarang. Itu namanya dilarang, ya. Wa amanatun. Ya, ada amanah yang kepada kita.
fasti'anatuka bi ni'matillahi ala ma'siyatihi ghayatul kufran. Ya. Wa khiyanatuka fi amanatin auda'aka hawa ghayatul tughyan. Dan kita melaksanakan atau kita menikmati kenikmatan yang dilarang oleh Allah itu adalah ghayatul kufran. Ini kekufuran. Kekufuran yang paling top. Kalau kita sengaja dan kita meyakini, misalnya dilarang minum khamar, kemudian kita meyakini enggak, khamar tidak haram, minum. Ini menjadi kufur. Beda dengan misalnya karena mungkin pergaulan sudah lama, kemudian dia baru sadar bahwa oh ternyata khamr itu haram. Dia ingin meninggalkan tapi pelan-pelan kadang-kadang masih minum misalnya. Minumnya dosa, tapi dia tidak kufur karena dia tidak meyakini bahwa itu halal. Tidak boleh itu adalah menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Sama juga mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah juga tidak boleh. Nah inilah sulitnya kita dalam hukum. Kecenderungannya kita saking kita berhati-hatinya atau saking kita perhatian pada hukum, kemudian satu hal yang halal diharamkan, itu juga tidak boleh. Ya jelas halal ya halal, jangan diharamkan. Yang haram jangan dihalalkan, kecuali ada ilat-ilat, ada sebab-sebab. Tadi sebab-sebab karena darurat, jadi boleh, kan? Wa khiyanatuka fi amanatin, dan kita khianat terhadap amanat Allah. Amanat Allah apa? Yang perintah Allah, jauhi ini. Kemudian kita melaksanakan, berarti kita khianat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah janji dulu. Kita sudah janji bahwa kita ini hamba Allah. Zaman ruh dulu kita sudah janji pada Allah. Kemudian kalau kita sekarang melanggar aturan-aturan Allah, maka itu dianggapnya kita khianat. Wa a'dauka ra'ayaka fanzur kaifa tar'aha. Anggota badan kita itu, anggota badan, tangan, mata, hidung, kaki, semuanya itu ra'aya. Ra'ayah itu rakyat. Rakyat berarti apa? Anggota yang kita lindungi, yang kita manage. Rakyat, kalau ada pimpinan pemerintahan ada rakyat, ya kan? Kita sebagai pimpinannya, pemerintahnya, kemudian anggota badan kita itu rakyat kita. Itu tanggungan kita. Ya, tanggungan kita. Itu tergantung manajemen pribadi kita. Tangan kita dipakai untuk apa? Untuk yang baik atau untuk yang jahat? Yang salah atau yang benar? Itu tergantung kita. Maka kita wajib bertanggung jawab. Karena itu kalau nanti dikatakan kan di akhirat nanti tangan kita, kaki kita itu bersaksi dengan apa yang kita lakukan selama di dunia. Mulut kita nggak bisa ngomong. Ketika kita dalam pengadilan nanti itu, mulut kita nggak bisa ngomong, nggak bisa katakan oh enggak, mungkir, nggak bisa. Tangan ngomong sendiri. Iya, saya dulu dipakai untuk ini. Kaki saya dulu dipakai untuk ini. Makanya kita tanggung jawab. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka setiap kalian adalah ra'in. Ra'in itu kalau arti letterlessnya apa? Penggembala. Ra'in. Ra'yul bakar. Koboi. Kan?
Koboi kita dulu sering ada film koboi ya. Itu bahasa Arabnya ra'yul baqar. Ar-ra'in itu adalah penggembala aslinya. Penggembala itu apa? Pemimpin. Maka kullukum ra'in. Maka setiap kalian adalah pemimpin. Pemimpin, kita pemimpin terhadap anggota badan kita. Kita laki-laki pemimpin pada keluarga kita. Mungkin kita juga jadi lurah, kita pemimpin terhadap rakyat. Kita jadi ketua RT, kita pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka setiap kita itu adalah mas'ul. Mas'ul itu artinya tanggung jawab. Tapi arti literalnya mas'ulun itu yang akan ditanya, dimintain pertanggungjawaban nanti di akhirat. Mas'ulun. Jadi kalau mas'ul, ini Masjid Istiqlal ini ada pemimpinnya, ada ketuanya, ada pengurusnya, itu mas'ulin, mas'ulun, orang-orang itu yang bertanggung jawab terhadap masjid ini. Nah, kita mas'ul, masing-masing kita adalah mas'ul, akan ditanya, akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang kita gembala. Apa yang kita selama di dunia ini kita jadi apa? Minimal kita jadi diri sendiri ini, tidak jadi apa-apa. Itu kita bertanggung jawab terhadap anggota badan kita. Kita melaksanakan perintah Allah atau kita melanggar perintah Allah. Kita ditanya, mas'ulun an ra'iyah. Wa'alam anna jami'a a'dha'ika satashhad. Ketahuilah bahwa semua anggota badan kita itu akan menjadi saksi, akan bersaksi. Satashhadu 'alaika fi 'arasatil qiyamah bilisanin taliqin daliqin yafdahuka bihi 'ala ru'usil mala'im minal khalq. Anggota badan tadi sudah saya sebut. Tangan kita, kaki kita, mata kita nanti akan menjadi saksi di pengadilan di sana. Dan dia akan bersaksi apa yang memang dilakukan. Wah, dulu saya dipakai, kaki bilang saya dulu dipakai untuk pergi ke pasar, bukan untuk berdagang, bukan untuk beli, tapi untuk nyuri. Saya dulu dipakai untuk kemana? Tangan. Setelah sampai di pasar ternyata tangan bersaksi betul. Saya pakai untuk nyuri, untuk mengambil hak orang, untuk nyopet. Saya dulu dipakai untuk mukul orang yang tidak berdosa, untuk menyakiti orang yang tidak berdosa. Lidah kita akan bersaksi juga bahwa saya dulu dipakai untuk nyakitin orang, untuk ngomongin yang, untuk ghibah, untuk namimah. Bapak-Ibu sekalian, kita nggak berdaya nanti. Sekarang kita masih bisa ungkir, kita masih bilang oh tidak, tapi nanti nggak bisa. Semua sudah menjadi masing-masing jadi saksi atas kita. Maka dalam hal kebaikan akan jadi saksi juga. Betul ya Allah, dulu si fulan sering sekali ke masjid, ke Istiqlal, sholat berjamaah, dengerin pengajian. Saksi yang baik. Bukan hanya itu, dikatakan kenapa kalau kita lihat orang habis sholat fardu, katakan sholat zuhur tadi ya, kemudian ketika sholat sunnah, orang kemudian pindah tempat. Ini kenapa? Kenapa pindah tempat? Kenapa bergeser ke kanan atau ke kiri atau ke belakang atau ke depan? Kenapa? Sebenarnya tidak ada perintahnya hadis bahwa kalau kamu sholat sunnah pindahlah ke tempat lain, tidak ada. Tetapi ini adalah satu konklusi bahwa setiap petak tanah yang kita pakai untuk sholat akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Maka banyak-banyaklah kita sholat di tempat yang beda-beda. Saksinya akan banyak.
Kita di Masjid Istiqlal ini kadang-kadang sholat sebelah sini, kadang sholat sebelah sini, kadang sholat. Kita sampai di mana kita ke daerah, ada masjid kita datang, kita sholat tahiyatul masjid di sana, kita ikut jamaah di sana, akan jadi saksi. Masjid itu dan tanah tempat yang kita pakai untuk sujud itu akan jadi saksi pada kita. Maka kita disuruh perbanyak. Nah itu, makanya kita kadang-kadang ada yang nanya, hadisnya apa? Dalil Qur'annya apa? Tidak ada. Tapi itu ada konklusi. Kita menjadi saksi biar banyak yang menyaksikan kebaikan-kebaikan kita. Kita sholat di sini itu bukan disaksi dari masyarakat, dari orang. Sholat ini biar disaksikan orang, biar kelihatan. Bukan itu. Tapi saksi di akhirat nanti. Sepetak tanah yang kita pakai sujud, dia akan menjadi saksi pada kita bahwa kita melakukan sholat. Dan itu adalah saksi yang sangat memberatkan atau berat baiknya, timbangan yang baik untuk kita. Nah, ya tadi yauma tashhadu alaihim alsinatahum, nanti di akhirat nanti. Mana hari tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Hari itu alsinah apa? Lidah-lidah kita. Jamak dari kata lisan, alsin. Lidah-lidah itu akan menjadi saksi. Wa aidihim, tangan-tangan banyak orang, ya. Tangan kita punya masing-masing punya 2 tangan akan jadi saksi. Wa arjuluhum, kaki-kaki akan menjadi saksi. Makanu ya'malun, dengan apa yang dulu mereka perbuat. Maka jangan anggap enteng. Jangan anggap enteng kita sekarang berbuat apa. Nanti yang akan menjadi saksi adalah anggota badan kita. Bahkan bukan hanya anggota badan. Ini meja ini akan jadi saksi bahwa kita diadakan pengajian. Bapak duduk di situ masing-masing, nanti tempat itu akan jadi saksi. Ya, dulu duduk di sini dengarkan pengajian. Kan? Kalau kita hayati, kalau kita renungi, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya kita ini tidak bisa berbuat apa-apa untuk melanggar larangan-larangan Allah karena saksi sudah jelas. Meskipun kalau dulu kita bagaimana akan jadi Allah akan menampilkan kembali gitu. Ternyata sekarang ada CCTV, di dunia aja udah ada CCTV. Teknologi sekarang ternyata dengan HP tanpa kabel sekarang kita bisa lihat kemana-mana. Ini teknologi manusia. Bagaimana teknologi Allah? Belum ada apa-apanya ini. Maka jangan kemudian kita berpikir nggak mungkin. Kalau orang-orang kafir zaman Nabi dulu kan dibilang nggak mungkin. Nggak mungkin kita ini sudah mati jadi debu akan dibangkitkan kembali. Nggak mungkin katanya. Bagaimana nggak mungkin? Kita dulu tidak ada, diciptakan oleh Allah menjadi ada. Menciptakan yang awal tadi tidak menjadi ada lebih sulit atau sekedar membangkitkan yang dulu sudah ada. Kan? Jangan berpikir yang aneh-aneh. Kita harus hati-hati. Demikian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan karena kita sedang disaksikan oleh lingkungan kita, oleh badan kita sendiri, anggota badan kita sendiri, maka mari kita camkan itu dan kita senantiasa berupaya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan Allah wa'alaikum wallahul musta'an wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah. Mencerahkan sekali apa yang telah disampaikan guru kita tadi. Di sini ada beberapa poin yang kami catat, bahwasanya perintah itu ada 2, yaitu 1 untuk taat menjalankan ibadah seperti sholat fardu,
juga apa namanya salat sunnah dan lain-lain, dan juga perintah untuk menjauhi larangan itu mencuri, berzina dan lain sebagainya. Dan guru kita juga tadi membahas terkait masalah hijrah. Hijrah yaitu meninggalkan keburukan. Al-hajir man hajaro min su. Dan juga hijrah gitu ya. Al-muhajiru man hajaro min su. Lalu ada juga mujahid. Pengertian mujahid orang yang melawan hawa nafsu. Jadi al-mujahidu man jahada hawahu. Dan guru kita juga menyampaikan tadi terkait masalah hidup, bahwasanya selama hidup hawa nafsu selalu merongrong atau menuntut, maka hawa nafsu harus kita kendalikan, kita arahkan menjadi kegiatan-kegiatan yang positif dan beramal soleh. Anggota tubuh itu harus dipelihara atau kita arahkan kepada hal-hal yang baik, karena pastinya nanti akan kita pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Lalu ditutup dengan apa yang disampaikan guru kita terkait apa yang kita lakukan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ini berdasarkan ayat juga sebagai kita baca di dalam surat Yasin ayat 65. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami buka termin tanya jawab. Itu bagi Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk menuju mic yang telah kami sediakan. Untuk Bapak-bapak ada mic di tengah-tengah, silakan menuju mic dan sebutkan nama dan dari mana. Begitu juga Ibu-ibu, silakan dari Bapak, silakan Pak. Waalaikumsalam. Bu Zakir. Deketin lagi mic-nya Pak. Jelaskan tentang perintah dan larang. Kita tuh karena Allah gitu. Kita tuh, saya merasa saya juga salah. Pasti ketika saya diperintah untuk sholat pasti ada orang atau apa. Tapi saya mikir saya bertawajuh, tawakal, jalankan Allah bukan karena saya. Sholat bukan karena orang, sholat bukan karena. Ketika larangan juga saya ingin bertanya, kayak cegah hawa kita tuh. Kalau kita banyak pressure dari keluarga segala macam, kita sekitar gitu kan, bagaimana cara atau hawa kan peraturan dan tawakal. Sekian dari saya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Lalu dari Ibu ada yang ingin bertanya? Oke, nggak ada. Jadi pertanyaannya bagaimana menata hati agar apa yang kita kerjakan dan juga apa yang kita tinggalkan itu benar-benar lillahi. Ibu mau nanya? Ya, silakan. Diri aja ya. Sebutkan nama ya. Tuh.
Nama saya Bu Sri Mariati dari Cakung. Bapak, saya bertanya, ada bapak-bapak kerja di luar tema, maaf ya Pak. Ada bapak-bapak kerja di kantor koperasi simpan pinjam. Dia ditugaskan keliling menawarkan uang cari nasabah. Dia punya gaji sebulan sekali. Yang mau saya tanyakan, apakah itu gaji si bapak itu dibawa ke rumah uang halal atau uang riba gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Dan juga di sini ada pertanyaan dari jamaah kita yang menyaksikan dari YouTube, dari Bapak Fajar Agus Saputro. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana sih cara terbaik untuk mengawali hijrah? Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Terima kasih. Silakan Ustaz. Yang pertama dari Mas Muzakir. Intinya bagaimana kita melaksanakan perintah Allah itu biar benar-benar karena Allah. Ya. Kita belajar khusyuk memang. Belajar ikhlas. Memang ikhlas, khusyuk itu tidak bisa kita laksanakan begitu pertama laksanakan langsung benar. Karena itu harus riyadhah, harus belajar tiap hari ya. Karena kita ini bukan hanya kita sendiri. Tapi dikatakan bahwa di sana ada syaitan-syaitan yang selalu mengganggu. Was-was. Bahkan syaitan itu selalu mengganggu misalnya gini. Tolong perhatikan nanti. Masing-masing. Saya sudah memperhatikan. Misalnya kita bersedekah, kita ngasih orang, bantu fulan, kita sudah niatin ikhlas, bukan karena apa-apa. Sudah, tapi nanti setan itu memberi was-was kita, membisikkan kita, itu orang yang kamu bantu itu kok tidak perhatian sama kamu, kok dia lupa, seperti tidak pernah dibantu oleh kamu. Di antaranya itu was-was setan. Maka ketika ada begini langsung ditolak. Enggak. Saya enggak perlu. Saya tidak perlu perhatian dia. Karena kalau kemudian saya menuntut perhatian dia yang dulu saya bantu, itu berarti tidak ikhlas. Kita sudah berbuat baik, sering kan? Kan kita ada pepatah, air susu dibalas air tuba. Iya kan? Itu fenomena masyarakat. Artinya memang dalam konon masyarakat, konon sosial, norma sosial, itu memang kita disuruh untuk membalas kebaikan orang. Itu benar. Tetapi kita tidak boleh menuntut balasan orang atas apa yang telah kita berikan. Kalau kita menuntut, jadi nggak jadi ikhlas, ya kan? Tapi kalau kita dibaiki sama orang, berupayalah memberi balasan yang baik juga. Minimal itu sudah pernah dibantu sama orang, berterima kasih. Kemudian setiap dia bergaul yang baik, menyapa dengan baik, karena pernah dibantu. Walaupun sebenarnya dalam Islam ya, walaupun tidak pernah dibantu, kamu harus baik. Tapi terutama pernah dibantu, ya. Tapi ketika kita bantu, kita jangan nuntut itu. Maka itu cara ikhlas dan khusyuk. Nah, ketika kita ibadah, sholat, bagaimana biar supaya sholat kita itu bukan untuk orang. Kita ini terpenjara oleh ekspektasi kita. Manusia itu punya ekspektasi, punya keinginan-keinginan. Biar saya begini, biar saya begini, biar saya begini. Di antaranya sekarang difasilitasi oleh P ini
kita bisa main TikTok, kita bisa macam-macam. Untuk apa itu? Supaya dilihat orang. Iya kan? Nah, ketika kita ibadah, jauhkan dari itu semua. Bahkan tadi itu setan was-was ketika kita takbir. Makanya kadang-kadang ada orang takbir berkali-kali itu karena dia sebenarnya ketika ingin khusyuk. Karena ketika itu takbir Allahu Akbar kita sudah niatkan ikhlas khusyuk, terlintas ini. Oh, saya sholat di Istiqlal ya. Orang-orang tahu nggak ya? Update status sholat di Istiqlal. Bagaimana kita mau mendapat pahalanya? Pahalanya sudah dipuji orang itu. Oh, kamu sholat di Istiqlal ya. Pahalanya. Ya kan? Maka jauhkan ekspektasi pada semacam itu. Dan itu tadi kita mencoba untuk khusyuk. Biasanya ketika takbir itu sudah masuk setan. Nah, itu juga ketika bagaimana kita harus hal-hal yang dilarang. Kalau kita ingin punya ekspektasi, kita ingin punya uang banyak, ingin punya mobil mewah, sementara penghasilan kita ini pas-pasan atau ya nggak pas-pasan lebih tapi tidak sampailah ke sana misalnya. Saking pinginnya, ekspektasi kita yang terlalu besar, akhirnya kita cari-cari jalan. Cari-cari jalan, mending jalannya halal ya. Akhirnya yang haram pun kita tabrak. Nah itu. Makanya dalam Islam itu kita dia boleh dilarang tulul amal. Apa tulul amal? Itu berangan-angan yang terlalu jauh. Berangan-angan terlalu jauh. Itu harinya lau. Kita dia tidak boleh juga lau. Lau itu apa? Seandainya saya punya uang sekian, saya akan ini. Seandainya saya punya uang sekian, seandainya itu membuat atau membuka peluang bagi setan untuk kemudian menunjukkan pada kita, tuh, ada peluang. Ada peluang. Peluang itu peluang haram. Kata setan gak ada yang lihat. Gak ada yang lihat. Jadi itulah. Jadi juga kadang sering kita dapat pertanyaan. Kenapa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Bahwa salat itu bisa bisa menghalangi dari perbuatan fahsya yang keji dan mungkar tapi kenapa banyak orang salat tapi masih melakukan? Karena ada setan tadi itu. Ada setan itu. Karena itu kita disuruh baca setiap saat kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setan selalu mendekat, tapi ketika kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, terputus. Dia enggak bisa lagi mendekat. Nah itu Mas Muzakir ya. Kira-kira semacam itu. Yang selanjutnya pertanyaan kedua itu dari ibu itu ya, pegawai koperasi, simpan pinjam, gajinya apakah boleh dibawa pulang atau halal atau haram gitu ya. Ini ya ragu ya. Ini ibu, masalah bank ini memang ulama beda pendapat. Tapi ini koperasi ya, bukan bank ya. Ini saya bicara bank dulu. Ya memang ulama-ulama yang bersikukuh bahwa namanya bank, bunga bank itu haram. Tapi sudah banyak ulama-ulama termasuk ulama-ulama Al-Azhar Mesir, selama bank itu aturannya jelas. Kemudian aturan itu juga tidak semena-mena karena itu dibahas bank bersama pemerintah ya. Bunga sekian itu kan sudah ditentukan karena situasi ekonomi yang demikian dan memang mereka ada jasa. Dalam hal yang demikian yang tidak berlebihan itu boleh.
Kalau demikian, maka gaji-gaji pegawai bank itu juga. Kalau koperasi lebih rendah dari bank. Biasanya lebih kekeluargaan koperasi. Tapi jangan yang melipat gandakan itu, kalau sekarang ada pinjol-pinjol itu ya, yang bunganya tiap hari naik, hingga sering datang ke kami orang nangis-nangis karena nggak bisa membayar pinjol itu, pinjaman online, yang dia bilang saya dulu pinjam 2 juta, sekarang jadi 15 juta dalam waktu sekian hari. Ini yang haram ini. Dan termasuk kita pinjam haram juga. Jangan. Ya. Makanya kalau bisa kita tidak usah baik pinjam ke bank atau kalau bisa. Ya, kalau bisa. Tapi dalam rangka misalnya ada program pemerintah yang melalui bank, ada kredit usaha rakyat KUR yang bunganya rendah misalnya, KPR yang kita ingin memanfaatkan program pemerintah, nah, kita ambil dari fatwanya Syekhul Azhar, baik yang dulu Syekh Tontowi maupun yang sekarang, itu boleh ya. Tapi itu tadi bukan yang tidak terkendali, tapi yang jelas, aturannya jelas dan dia terkait dengan aturan-aturan yang dibikin oleh pemerintah, itu boleh. Gajinya enggak boleh dibawa pulang ibu kalau memang tidak bukan rentenir loh ya. Kalau rentenir yang itu saya belum menikan masyarakat itu ya. Tapi yang program jelas, kalau ada apa-apa bisa dituntut. Kalau yang tidak resmi-resmi yang itu malah lebih berbahaya, walaupun mudah cara mendapatkannya, pinjamannya, tapi setelah itu membulat, menyulitkan kita, itu yang haram. Hanya yang disebut yang berlipat ganda keuntungannya itu yang tidak. Kemudian yang ketiga tadi pertanyaan Pak Haji Agus, bagaimana cara terbaik mengawali hijrah? Ya, terbaik di saat kita menyadari bahwa kita melakukan hal-hal yang tidak benar, kita segera hijrah. Kita segera cari solusi. Kita segera cari solusi yang baik, yang benar. Segera. Jangan sampai kemudian kita sudah tahu itu tidak baik, tapi kita terus, itu tidak ada niat hijrah. Kita ada niat hijrah, oh ini baik, dari solusi. Ada kita biasanya terkait pekerjaan di mana. Kok ternyata misalnya saya kerja di perusahaan ini saya nggak bisa sholat, ya kita coba cari perusahaan lain yang memperbolehkan sholat, yang memperbolehkan kita berbuat. Kalau kita tidak berusaha, berarti kita tidak hijrah. Niat hijrah kita cari yang lebih baik, aman, dapat dipertanggungjawabkan kita bukan hanya di dunia tapi nanti, karena kullukum ra'in wa kullukum ra'in. Sekian, mudah-mudahan bisa jawab. Boleh bertanya. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian Dialog Zuhur pada siang ini. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang disampaikan guru kita tadi. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an wa huwa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.